Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada nikmat hari ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, adapun nikmat dari Rabb kalian maka ceritakanlah. Dan alhamdulillah kita masih diberikan nikmat untuk bisa menuntut ilmu agama sampai saat ini. Alhamdulillah kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam kita sudah sampai hadis yang kelima. Hadis ini membahas tentang larangan untuk kencing di air yang tergenang. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu wa li muslimin la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian itu kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di air tersebut. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, salah seorang di antara kalian janganlah mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub. Baik, di sini dijelaskan al-ma'ud da'im, air yang tetap itu adalah air yang tergenang. Dan ditekankan oleh Nabi SAW, air yang tetap itu apa? Alladzi la yajri, yaitu air yang tidak mengalir. Berarti airnya tetap itu tergenang. Kemudian wa yuwaddihu ma'nahu wa yuhtamalu annahu dzakarahu lil ihtirazi minal miyahi allati yajri ba'daha duna ba'din kal birkati. Jadi diarahkan hadis ini kenapa Nabi SAW mengatakan al-ma'ud da'im, air yang tetap yang tidak mengalir, itu untuk mengeluarkan dari definisi tersebut adalah air yang sebagiannya mengalir dan sebagiannya tetap. Air sebagiannya mengalir, sebagiannya tetap. Seperti apa? Air kolam misalnya. Air kolam. Jadi ada air yang sebagiannya mengalir, kelihatannya adalah tetap. Ternyata ada air yang sebagiannya mengalir. Kemudian kembali lagi. Air kolam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di sini adalah larangan ini adalah nahyu tahrim fil bauli. Yaitu larangan bersifat haram, yaitu kencing di air yang tergenang. Kenapa? Lima yalzamu minhu min takdzirihi au ifsadihi. Kenapa? Karena kencing di air yang tergenang itu melazimkan air tersebut menjadi kotor atau air tersebut menjadi rusak. Bisa menjadi kotor tapi nggak rusak, atau bisa menjadi rusak. Baik. Wa ma hukmul baul fil ma'ir rakid. Sekarang hukum kencing di air yang tergenang. Fa muqtadahu an-nahyu fihi litahrim mutlaqan. Maka yang dituntut oleh larangan Nabi SAW dalam hadis ini adalah haram secara mutlak. Yaitu haram secara mutlak. Istadalla Abu Hanifah ala tanjisil al-ghadir alladhi yataharraku tarfuhu bitaharruki tarfil akhar biwuqu'i najasati fihi fa inna sighata sighatu umum wa huwa inda Syafi'iyah wa ghairihim mahmulun ala madunal qulatain. Baik, jadi kalau Abu Hanifah mensifati air tersebut kalau seandainya banyak, itu kalau disentuh
satu air yang tergenang di satu titik, kemudian tidak menggerakkan air tersebut di titik yang satunya lagi, di ujung yang satunya lagi, maka air tersebut bisa dikatakan banyak. Tapi kalau seandainya kita sentuh air di satu titik, kemudian getaran tersebut sampai kepada titik yang satunya lagi, berarti air tersebut adalah sedikit. Adapun menurut Syafi'iyah dan selainnya, hadis ini diarahkan kepada madunal kulatain, yaitu air tergenang tapi kurang dari 2 kulah. Air tergenang yang kurang dari 2 kulah. Wa ada mutanjisil qullataini fama azada illa bitaghayyuri ma'khudun min haditsil qullatain. Kemudian tidak menjadi najis kalau air tersebut 2 kulah atau lebih, ya, dengan tanpa adanya perubahan. Kalau ada perubahan, maka air tersebut menjadi najis. Diambil daripada hadis yang berkaitan dengan dua kulah. Jadi menggabungkan antara 2 hadis. Hadis ini tidak boleh untuk kencing di air yang tergenang karena bisa merusak air. Kalau rusak airnya itu diarahkan kepada air yang kurang dari 2 kulah, menggabungkan dua hadis sehingga menimbulkan satu hukum. Kemudian wa qad ja'ala ashabu Syafi'i rahimahumullahu taala an-nahya fi hadha hadits ala ikhtilafi halaini. Jadi ashab Imam Syafi'i menjadikan larangan dalam hadis ini ke dalam perbedaan 2 keadaan. Bi'tibari qillatil ma'i wa kathratihi, didasarkan kepada air yang sedikit atau air yang banyak, air yang 2 kulah atau kurang dari 2 kulah. Wa taghayyurihi wa adami taghayyurihi, airnya berubah atau tidak berubah. Fa in kana qalilan, kalau seandainya airnya sedikit, fahuwa li tahrim. Kalau seandainya airnya sedikit, kemudian seseorang kencing di air yang tergenang yang kurang dari 2 kulah tersebut, maka hukumnya haram. Taghayyaru am lam yataghayyar, berubah atau enggak berubah, kalau airnya kurang dari 2 kulah, kemudian terkena najis, maka itu jadi najis. Makanya hukum kencing di air yang kurang daripada 2 kulah, maka hukumnya adalah haram. Larangan tadi berarti mengarah kepada larangan yang bersifat haram. Jarian kana au ghayrahu, apakah dia mengalir ataupun tidak kalau dia kurang dari 2 kulah. Wa haka ba'dhu fihi wajhan annahu yukrahu idza lam yataghayyar. Sebagian lagi menghikayatkan ada satu wajah, ada satu pendapat bahwasanya makruh kalau seandainya air tersebut tidak berubah. Wa in kana katsiran wa taghayyara fa huwa litahrim. Nah, sekarang kalau airnya banyak, airnya lebih daripada atau 2 kulah atau lebih, kemudian dia kencing kepada air tergenang tersebut. Nah, kalau seandainya tadi kan air sedikit, berubah atau nggak berubah, maka hukumnya haram karena merusak air. Tapi kalau airnya banyak, kalau air kencing tersebut merubah sifat air mutlak tadi, sifatnya berubah, warnanya berubah, atau baunya berubah, atau rasanya berubah, sebab kencing tadi di air yang tergenang tersebut, maka hukumnya juga sama haram. Kalau airnya banyak dan sifat airnya berubah karena kencing. Kemudian jarian kana au ghairahu wa illam yataghayyar kuriha. Nah, kalau airnya lebih dari 2 kulah kemudian nggak berubah, apakah hukumnya haram? Nggak, hukumnya tetap dilarang. Akan tetapi derajat larangannya adalah makruh, tidak sampai kepada haram. Wala yuhram wa in kana rakidan, taib, walaupun dia dalam keadaan tergenang. Walau kila yahrum lam yakun ba'idan li umumin nahi. Kalau ada yang mengatakan haram juga sama, iya, nggak terlalu jauh lah. Ya kenapa? Karena memang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala fil Buwaiti. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Buwaiti, akrahu lil junubi an yaktasila fil bi'ri. Saya tidak suka, ya, bagi orang yang junub itu mandinya di sumur. Ma'inatan kanas au daimah wa fil ma'ir rakidi. Taib, kemudian di air yang tergenang. Wa sawa'un qalilur rakid wa kathiruhu. Sama aja orang junub mandi di air yang tergenang,
ya, makruh kata Imam Syafi'i, sama aja sedikit ataupun banyak, akrahul iktisala fihi. Saya memakruhkan, saya tidak menyukai mandi junub di tempat tersebut. Baik, maksudnya mandi tersebut dalam mandi dia masuk ke dalam air tersebut ya, di air yang tergenang. Wa qala ulama yukrahul baulu wa taghawwutu bi qurbil ma. Ulama berkata, dimakruhkan kencing ataupun buang air besar dekat dengan air. Tadi kan tidak boleh kencingnya ke dalam air. Nah, sekarang kalau kencingnya dekat dengan air, tidak sampai kepada air, atau buang air besar dekat dengan sumber air tadi atau tempat air yang tergenang tadi, maka hukumnya makruh. Wa ilam yasir ilahi, walaupun si kencing tersebut tidak masuk ke dalam air, walaupun si kotoran tadi tidak masuk ke dalam air. Kenapa? Li umumi nahyi sallallahu alaihi wasallam anil barazi fil mawarid. Kenapa? Karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buang air besar di tempat yang dilalui oleh manusia. Walima fi min idza'il marina bil ma. Kenapa? Karena orang yang mau ngambil air, orang yang mau mengambil manfaat dari air tersebut, mereka akan merasa terganggu dengan bau kencing dan bau kotoran tadi. Wa amma in gimasu man lam yastanji fil ma'i lil istinja'i fa in kana qalilan fa huwa haram. Nah, sekarang gimana? Ada orang yang belum istinja. Kemudian dia mau memasukkan badannya ke dalam air tadi. Ya, maksudnya ada untuk istinja, tapi memasukkan badannya. Gambarnya begini, seseorang bukan kencing ke air tersebut, bukan. Dia kencingnya di luar air tersebut. Dan dia belum istinja. Nah, istinjanya dia ingin dia mencelupkan badannya ke air yang tergenang tersebut. Bagaimana hukumnya? Fa in kana qalilan, kalau seandainya kurang daripada 2 kulah, maka hukumnya haram. Wa in kana katsiran jariyan la yanjusu bi wuqu'in najasati. Tapi kalau seandainya airnya banyak dan mengalir, maka tidak akan menjadi najis kalau kemasukan najis. Fala ba'sa bihi, tidak mengapa. Orang kencing di luar, kemudian ada sungai atau misalkan air yang mengalir, taib, dan banyak lebih daripada 2 kulah, maka dia boleh untuk menenggelamkan dirinya di air tersebut untuk istinja. Wa in kana raqidan falaysa biharam. Nah, kalau nggak mengalir gimana? Airnya tergenang, tapi lebih daripada 2 kulah, falaysa biharam, maka tidak menjadi haram. Wala tadharu karahatuhu, dan nggak nampak kemakruhannya. Li'annahu laisa fi ma'nal baul, karena nggak sama dengan baul. Jadi kalau kencing di air yang tergenang tapi lebih daripada 2 kulah, hukumnya apa tadi? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidak sampai haram karena tidak merusak air. Tapi kalau merubah air 2 kulah dengan kencing dimasukkan ke dalamnya, maka hukumnya haram. Tapi kalau istinja, bukan kencing hukumnya. Istinja bukan kencing, maka kata Syekh Attar di sini, tidak nampak kemakruhannya. Dikatakan haram, memang nggak haram, karena dia lebih daripada 2 kulah. Makruh dong hukumnya. Oh, saya nggak nampak nih. Makruhnya dari mana? Makruhnya karena dia bukan kencing di air tersebut. Kemudian wafil hadis dalil ala anna hukmal jari mukhalifun li hukmir raqid. Di hadis ini ada dalil bahwasanya hukum air yang mengalir itu tidak sama dengan hukum air yang tergenang. Li'anna syai' idza dzukira bi akhassi awsafihi kana hukmu ma adahu bi khilafi. Kenapa? Karena sesuatu kalau disifati dengan sifat yang khusus, maka lawan daripada sifat tersebut itu memiliki hukum yang berlawanan dengan hukum yang disebutkan tadi. Kemudian wa ma hukmul ma'il ladzi in ghamasa fihi al-junub ba'da infisalihi minhu. Nah, sekarang hukum seseorang junub, kemudian dia menenggelamkan badannya kepada air tersebut untuk mengangkat hadas besarnya. Bagaimana? Fa in kana qulataini fasaidan, kalau seandainya airnya 2 kulah atau lebih, lam yasir musta'malan, airnya tidak menjadi mustakmal. Seseorang, dia dalam keadaan junub, kemudian ada air dalam bak yang besar, lebih daripada 2 kulah, ya, lebih daripada 2 kulah. Nah, kemudian dia ingin mengangkat hadas besarnya, hadas junubnya tadi, maka dia masuk ke air tersebut, niat untuk mandi, mengangkat hadas besarnya, kemudian dia tenggelamkan badannya sehingga semua bagian badannya terkena air.
Nah, ketika dia muncul kembali ke permukaan air, maka air tersebut tidak jadi mustakmal karena air tersebut lebih daripada 2 kulah. Kemudian sawaun iktasala fi wahid mutakarrirun au jama'atun fi awqat. Sama aja apakah dia mandi berulang-ulang, misal 1 bak lebih daripada 2 kulah. Dia junub. Kemudian dia mandi dengan menenggelamkan dirinya di air tersebut. Dia terangkat junubnya. Kemudian dia keluar, siangnya mandi junub lagi. Dengan bak yang sama, tidak diganti airnya. Maka tetap airnya tidak mustakmal, hadas besarnya terangkat. Atau misalkan banyak orang yang bergantian untuk mandi di tempat tersebut. Atau misalkan sama-sama. Ya, misalkan satu bak, orang yang pertama menenggelamkan dirinya, ya, kemudian terangkat janabahnya, orang yang kedua masuk lagi, orang yang ketiga masuk lagi. Asalkan airnya 2 kulah lebih, maka tetap airnya tidak menjadi mustakmal. Taib wa in kana duna kulatain. Nah, sekarang kalau airnya kurang dari 2 kulah. Airnya kurang daripada 2 kulah. Fa in ghamasa fihi bi ghairi niyyah. Kalau dia memasukkan badannya ke dalam air dengan belum berniat, tsumma lamma sara tahtahu nawa, ketika dia masuk ke dalam air, dia menenggelamkan seluruh badannya, memasukkan seluruh badannya ke dalam air, kemudian dia baru berniat, ya Allah, ini saya niat mandi untuk mengangkat hadas besar saya. Irtafa'at janabatuhu, hadas junubnya terangkat, wasara mustakmalan, dan airnya menjadi mustakmal. Gambarannya begini, air kurang dari 2 kulah. Seseorang junub, belum berniat, dia masukkan kakinya dulu, misalkan bak. Dia masukkan kakinya dulu, kemudian masukkan badannya, akhirnya kepalanya, sehingga semua badannya terkena oleh air, baru dia niat. Baru dia niat untuk mandi besar. Nah, ketika dia angkat badannya keluar dari air, hadas besarnya terangkat, jadi hilang, tapi airnya jadi mustakmal. Nggak boleh dipakai bersuci lagi. Kenapa? Karena kurang dari 2 kulah. Wa in nazala fihi ila rukbatayhi mathalan. Kalau seandainya dia turunkan kakinya terlebih dahulu sampai lutut, kemudian dia berniat mau mandi besar, lututnya aja baru yang terkena air, dan airnya kurang dari 2 kulah. Qabla ingimasi bagi soral ma'u fil hal yang mustakmalan binisbati ila ghairihi. Maka airnya jadi mustakmal kalau dia mau gunakan untuk sisa bagian badannya. Misal, seseorang dia junub, masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kulah, baru masukkan kaki sampai ke pahanya, dia berniat. Niat untuk mandi besar. Nah, ketika dia berniat, maka hadas besar yang tadi terkena air terangkat. Akan tetapi airnya jadi mustakmal. Tidak boleh dipakai untuk sisa badannya. Baik. Kemudian, hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke hadis yang ke-6. Hadis yang berkaitan dengan membersihkan najis anjing. Bagaimana membersihkan atau mensucikan najis anjing. Al-haditsus sadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Qali muslimin ulahunna biturabi. Walau fi hadits Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walaghal kalbu fil ina' faghsiluhu sab'an wa firuhu thaminata biturab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau anjing minum dari bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 7 kali. Dan dalam lafaz atau riwayat Imam Muslim, yang ulahunna biturab, bagian yang pertamanya itu menggunakan tanah. Jadi kalau 7 kali, maka nomor 1 cucian yang pertama itu menggunakan tanah. Dan dalam hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kalau anjing menjilat salah satu bejana kalian, ya, atau kalau anjing menjilat, ya, bejana, maka cucilah bejana tersebut 7 kali, kemudian dan gunakanlah tanah pada cucian yang ke-8. Yang tadi ke-7 di hadis Abdullah bin Mughaffal yang ke-8. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan walag, ya. Kalau syarib sudah jelas.
Kalau syarib ini minum. Nah, kalau walag artinya apa? An yudkhila lisanahu fil ma'i fayuharrikahu. Yaitu kalau walag itu artinya apa? Memasukkan lisannya ke dalam benda cair, kemudian dia gerak-gerakkan lisannya. Itu namanya walag. Berarti kita bisa artikan dengan menjilat, ya, menjilat. Ini kalau tadi minum, kalau minum sudah jelas dia masukkan airnya ke mulut dia, ya. Kalau ini walag, dia menjilat. Kemudian wafiruhu bi atsamina bi turab. Kemudian cucilah dengan menggunakan tanah, ya, pada kali yang ke-8. Arti afir, ya. Sekarang hukum yang berkaitan dengan hadis tadi. Fa fil amru bi ghusli ma syariba minhul kabu awwalag. Ada perintah untuk mencuci sesuatu yang diminum oleh anjing atau dijilat oleh anjing. Wa huwa dhahirun fi tanjisil ina. Dan ini zahir, nampak bahwasanya bejana tersebut akan menjadi najis, ya, al-mauluk fi, karena dijilat oleh anjing. Sawa'un kana ta'aman ma'ian, sama aja apakah itu benda cair yang bisa diminum, taib au ghairahu minal ma'iat, ataupun benda cair yang lainnya. Kemudian fatabayyana minal hadis ad-dalalatu ala najasatihi fi ma yata'allaqu bil fam. Dari hadis ini kita bisa mengambil dalil akan najisnya mulut anjing. Ya, kenapa? Karena walag dengan syarib berkaitan dengan mulut. Oh, berarti mulutnya anjing itu najis berarti. Mulutnya anjing itu najis. Nah, itu dalilnya. Dalil yang jelasnya adalah mulut anjing adalah najis. Wa fi baqil badan bil istinbat. Nah, dengan istinbat, dengan penelitian dalil-dalil yang lainnya, maka diambil kesimpulan bahwasanya seluruh badan anjing pun najis. Ya, kalau dari segi hadisnya, secara zahirnya, dalilnya itu adalah bagian mulutnya saja. Dan istinbat alim ulama, maka hasilnya adalah seluruh badan anjing, maka jadi najis. Wa yathabata najisul kalbi fa huwa amun fi kulli kalbin. Kalau jelas anjing itu adalah najis, maka itu umum bagi setiap anjing. Li umumil lafzi, karena lafadznya umum. Wa huwa madhhabu jumhur ulama. Itu adalah madhab jumhur ulama. Taib sawa'un kana mimma yajuzu iktinahu, sama aja. Anjing yang boleh untuk dipelihara, ya, yaitu anjing penjaga kebun, atau misalkan anjing yang dipakai untuk berburu, boleh untuk dipelihara. Tapi kalau anjing tersebut menjilat bejana kita, tetap aja harus dicuci 7 kali, walaupun boleh memelihara 2 macam anjing tersebut, dan tetap badannya tetap najis. Bukan berarti boleh dipelihara berarti najisnya hilang, bukan demikian. Kemudian wa fil hadits dalilun nassan ala itibari sab'i fi adadil ghaslati. Hadis ini dalil nas tentang jumlah cuciannya itu harus 7. Wa madhhab Syafi'i, itu madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad, dan madhab jumhurul ulama. Jadi untuk mencuci atau mensucikan najis anjing ditentukan dalam syariat hitungannya harus 7, ya. Adapun wa naqala ba'du ulama Nabi Hanifah, sebagian ulama menukil dari Abu Hanifah wa ashabihi, dan sahabat atau murid-muridnya Abu Hanifah, annahu yughsalu hatta yaghliba ala dhanni taharatuhu wal adad la yu'tabar. Yang penting begini, yang penting menurut anggapan kita, ini benda bejana yang dijilat oleh anjing ini sudah suci. Walaupun hitungannya bukan 7. Misalkan 4, 5, nggak jadi masalah. Yang penting menurut sangkaan Anda, dan itu adalah sangkaan yang mayoritas, yang lebih berat, oh ini adalah sudah bersih nih. Nggak ada lagi najisnya misal. Nah, maka sudah bersih. Nggak perlu ditambah lagi sampai 7. Sedangkan jumhur tetap 7 itu adalah perintah atau syariat dari Allah dan dari Nabi SAW. Wa fi dalil ala wujubi ta'fir biturab. Dan ini juga dalil wajibnya untuk mencuci menggunakan tanah. Salah satu cuciannya. Kemudian wa fi dalilun ala anna ghaslata tatrib tahsulu bil ula. Dan dalam hadis ini merupakan dalil juga bahwasanya cucian dengan menggunakan tanah itu bisa didapatkan itu dari cucian yang pertama. Wa huwa aula inda Syafi'i, dan itu lebih utama menurut Imam Syafi'i. Jadi yang paling utama apa?
Cucian yang pertama itu menggunakan tanah. Tanah dimasukkan, dicampur dengan air sedikit, kemudian digunakan untuk mencuci bagian yang tadi dijelati oleh anjing. Bagian yang pertama. Qala ashabuhu yusabu an yakuna turab fi ghairi akhirati linatiya alaihi bima yunadzifuhu. Mustahab, sunnahnya itu tanah itu digunakan dalam pencucian jangan di kali yang ke-8. Jangan kali yang 7, afwan. Jangan di cucian yang ke-7. Harusnya di cucian selain yang ke-7. Kenapa? Karena cucian yang ke-7 menggunakan air sehingga bisa membersihkan bagian tanah yang lainnya. Tapi kalau di bagian yang ke-7 menggunakan tanah, bagaimana membersihkannya? Berarti kita harus menambah cucian yang ke-8. Karena untuk membersihkan sisa-sisa tanah yang ada dalam bejana tadi. Kemudian, bagaimana nih kita menggunakan tanah dalam mencucinya? Ada dua pendapat. Yang pertama, ma yaqau alaihil ismu. Yang penting itu dinamakan tanah. Pokoknya ada tanah dalam bejananya itu udah. Misalkan sedikit kita masukkan tanah, campur dengan air sedikit, kemudian digosok-gosok, walaupun sedikit, tapi kelihatan itu tanah tuh. Itu tanah, maka sudah gugur. Pendapat yang kedua, ma yastaibu mahallal wulug. Harus meliputi tempat yang tadi dijelati oleh anjing tadi. Tidak boleh tanah sedikit, itu kan ada tanahnya, walaupun sedikit tapi kan namanya tanah gitu. Kalau dalam pendapat yang kedua nggak bisa, harus meliputi semua tempat yang dijilat oleh anjing. Kemudian, wa fi dalil anna dharat turab 'alal mahall la yakfi. Dalil juga bahwasanya hanya menaburkan tanah nggak cukup. Misal, cucian yang pertama dia taburkan tanah. Ditaburkan aja. Kemudian dia campur air di cucian yang kedua, nggak bisa. Dia harus mencucinya dengan tanah. Jadi tanah dimasukkan, kemudian campur air sedikit, kemudian baru dicuci. Itu baru cucian yang pertama. Wa fi dalil ala anna al-ma' qalil idza halat bihi najasatun fasad. Menandakan air yang sedikit kalau kemasukan najis jadi rusak. Kenapa? Tadi anjing kan mulutnya najis. Menjilat bejana yang kalau bejana tempat minum kan kurang dari 2 kula. Nah, maka Nabi SAW memerintahkan untuk ditumpahkan, kemudian untuk dicuci. Berarti, air kalau sedikit terkena najis bisa berubah jadi air najis. Kemudian, wafidah ala tahrim mubayil kalbi idza kana najisa dzati. Dari ini menunjukkan bahwasanya haram untuk menjual anjing. Kalau seandainya anjing tersebut adalah zatnya yang najis. Fasara kasairi najasat. Karena zatnya anjing adalah najis, maka sama hukumnya dengan jual beli najis yang lainnya, dan itu haram. Kemudian wa alam annahu la farqa fi madhhab Syafi'i baina wulughil qalbi wa ghairihi min ajza'ihi. Jadi tidak ada perbedaan dalam mazhab Imam Syafi'i antara menjilat atau jilatan anjing ya dan selainnya daripada bagian anjing. Bagian anjing itu kan najis. Tadi menurut hadis mulutnya najis. Secara istinbat semua bagian badannya adalah najis. Damihi berarti apa? Darahnya najis, baul kencingnya najis, kemudian rawth kotorannya najis, kemudian arak keringatnya najis, wasya'ar kemudian bulunya najis, walu'ab liurnya najis. Au adu min adhahi idza kana ratban, dan semua bagian tubuhnya kalau bagiannya basah maka dia najis. Ya anjing kemudian bagiannya basah, misalkan tapak kakinya menyentuh air, kemudian jalan di halaman kita. Nah, itu harus dicuci 7 kali. Karena hukumnya najis. Tapi kalau anjing tersebut, misalkan kering jalan di pekarangan kita, kemudian tidak ada bekasnya, maka menjadi tetap suci dan tidak najis. Au asaba syai'an ratban fi hali rutubatihi. Atau menempel kepada tubuh kita atau kepada bagian yang lain pada keadaan ketika anjing tersebut dalam keadaan basah, ya, fa innahu yajibu ghusluhu sab'a maratin idahuna bitrab. Maka bagian yang terkena anjing yang tadi basah tadi, maka wajib untuk dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan air. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.